Sarkiwi, yang mana baru-baru ini mengunggah sebuah video full CCTV yang sempat dari pihak pengacara potongannya, tapi ini diunggah fullnya ya, gebrakan dan gebrakan. Tidak pernah putus-putusnya dia berusaha untuk itu semuanya. Di saat seseorang sudah panik, sudah takut, ya, gelisah, hati tidak tenang, pikiran tidak tenang, apapun akan dilakukannya. Ya, pada saat mantan suaminya mengklarifikasi di live, ya, saya lihat energi, wajah, mimik, mata begitu santai, beda sekali dengan Sarkiwi. Ya, begitu santai. Nah, itulah bedanya. Kan saya sudah pernah menerawang sebelum-sebelumnya. Sampai titik akhir nanti wanita ini seperti apa, ujung-ujungnya seperti apa. Kan saya sudah ceritakan. Dan kita akan lihat apa tujuan dari Sarkiwi ini mengunggah atau mengupload video full CCTV yang pertengkaran itu ya. Nah, ini dia. Rencana seorang wanita dengan rencana liciknya power ya, untuk menghancurkan mantannya sehingga orang ya bisa menilai, wah nggak bagus nih kamu nih, ternyata berbalik lagi, gagal lagi. Yang saya lihat, yang saya rasakan, obat itu bukan punya mantan suaminya. Oh, bukan, Ki. Ya, tapi mantan suaminya ini tidak akan menjelaskan obat itu punya siapa. Oh gitu. Kalau mau tahu, tanya dengan Sarkiwi. Oh. Tanyalah siapa punya itu. Karena si mantan suaminya ini tidak akan pernah buka apapun. Silakan tanya. Kan WhatsApp-nya dari dia. Silakan dites apapun. Oh, berani kayak gitu. Apapun. Tapi pada saat dites, nanti mantan suaminya ini akan meminta, kau jelaskan siapa itu. Nanti akan menjelaskan dari mulut saya. Ini seorang wanita yang sedang mengantarkan upeti, diantar oleh laki-laki. Ya, jadi pada saat sudah banyak serangan-serangan yang dilakukan oleh Sarkiwi, hal-hal tersebut ya, anak laki-laki itu akan keluar muncul untuk menceritakan segalanya. Wah. Nanti saya akan membongkar fakta baru yang orang lain tidak tahu. Ini bisa dibilang rahasia besar. Yang mereferensikannya adalah adik dari mantan suaminya. Nih, saya bantu nih. Ada tempat, ya, ini spiritual di Sukabumi. Nekatlah datang. Dia pergi malam sampai subuh. Oh ya ampun. Ya, naik mobil berempat, sopir, dugong. Oh, dugong melok terus. Dugong sama selang, ya karena di kakak. Oh, lagi leres kiki ya. Sama satu, ini referensian dari adiknya si itu, mantan. Dan gongnya. Kenapa saya bisa tahu ini semuanya? Kenapa saya bisa tahu? Si spiritual di Sukabumi itu adik seperguruan saya. Dan akhirnya setelah dia bertemu, ya, si selang dan si adiknya dugong ngomong, Mbah, bantu saya. Saya lagi banyak permasalahan. Permasalahan kehidupan, pekerjaan, ini urusan asuh. Saya banyak, saya stres, batin saya tersiksa, kata dia. Ya, batin saya tersiksa, saya lelah. Sambil nangis itu. Sambil nangis, saya lelah, saya capek. Bantu saya untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan ini. Lalu setelah itu diterawanglah oleh adik seperguruan saya ini. Dipeganglah kedua tangannya. Berapapun saya akan bayar, katanya. Berapapun saya akan bayar. Dibantu oleh ngomongnya si dugong itu. Dugong sama yang si pengantarnya. Oh iya. Tolonglah Pak. Dibersihkan dulu. Dipeganglah tangan dua ini, ya, dan tes. Dia bilang
ya, seperti itu bilang, maaf, apakah kamu ada perjanjian cairan merah? Oh, Tidak ada. Saya tanya sekali lagi, apakah kamu ada perjanjian cairan merah? Apabila kamu berbohong, saya tidak akan bisa bantu. Tapi kalau kamu jujur, saya akan carikan jalannya. benarkah alasan SW larang keras anak ketemu RO karena takut dites DNA? Nah, saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Serah Diri, ilmu rahasia untuk menganalisa sisi dalam manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini. Sekarang, dengarkan apa yang saya ucapkan, pahami apa yang saya katakan. Dalam serat kala tidak, leluhur kita mengajarkan, sing wedi kelangan bakal ndelekake barang sing paling ngaji. Yang takut kehilangan akan menyembunyikan barang yang paling berharga. Nah, ini banyak pertanyaan publik ya. Salah satunya yang nge-DM saya ini. Banyak yang mempertanyakan tentang hal ini. Makanya saya bedah dan saya bikin VT-nya. Kenapa sih SW begitu keras melarang anak-anaknya bertemu dengan RO? Padahal ini kan ayah kandung mereka ya. Ini bukan karena RO jahat ya, bukan karena RO berbahaya, tapi karena SW ini takut RO akan melakukan tes DNA dan ngebongkar satu rahasia yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Karena ini menarik dan ini penting juga ya. Silakan netizen setelah menonton video ini ngecek jejak digital SW ini, terutama Januari 2026. Apakah dia mendatangi Polda Metro Jaya sambil membawa akte kelahiran anak-anaknya untuk membuktikan status kandung mereka? Ini justru kalau iya ya, jadi pertanyaan kita semua. Kalau nggak ada yang disembunyiin, kenapa harus bawa itu? Kenapa harus bawa akte kelahiran ke polisi buat ngebuktiin sesuatu yang seharusnya memang kan sudah jelas? Ingat ya, sing kerep bantah biasanya sing paling ngerti, sing kerep nuduhake bukti biasanya sing paling wedi. Nah, ini yang akan kita bedah selanjutnya, yaitu sisi dalam dari SW ya, menggunakan ilmu Niteni Serah Diri. SW ini lahir 29 Agustus ya. Ini Neptunnya 7, Pralaya, penuh dengan ujian dan kehancuran. Orang dengan Neptu 7 cenderung menutupi kebenaran demi kenyamanan sesaat. Nah, dia ini ular, makhluk yang diam, sabar, tapi ketika terpojok, biasanya akan menyembur ke arah siapapun yang dianggap ancaman. Angka 7 juga ini adalah angka rahasia. Orang dengan Neptu 7 pandai menyimpan rahasia, terlalu pandai. Bahkan dia bisa ngebawa rahasia itu ke liang lahat. Tapi rahasia yang terlalu lama dipendam akan berubah menjadi racun. Nah, ini yang terjadi pada diri SW ya. Rahasia yang selama ini dia simpan tentang anak-anaknya, tentang RO, tentang masa lalu, kini mulai membusuk ya, dan mengancam dirinya sendiri. Dalam psikologi modern, ada yang namanya avoidance behavior, perilaku menghindar yang muncul ketika seseorang merasa terancam oleh kebenaran yang akan terungkap. Lalu, apa yang terjadi pada diri SW ini? Kalau kita telah dan cek jejak digital ya yang sebelumnya, dia itu selalu menghindari pertemuan ya, terutama RO ketemu dengan anak-anaknya. Jadi ini ada yang nggak beres ya. Takut RO akan mulai bertanya, takut RO akan mencurigai. Nah, yang kedua ini adalah false deception. Ini masuk dalam pengalian isu ya. Ketika RO menuntut hak asuh, nah, SW ini justru mengancam akan membongkar rekam medis dari RO. Pihak SW ngeklaim ya, mereka mengantongi dokumen medis lengkap terkait kondisi kesehatan RO. Ini sebenarnya taktik klasik pengalihan ya. Saat terpojok, dia menyerang balik. Yang ketiga, dia nggak bangun narasi sebagai korban ya. Dia menangis di podcast, mengaku sebagai ibu yang berjuang, dan menjadikan anak-anak sebagai tameng untuk menarik simpati publik. Dan dia bermain ya playing victim ya. Pertanyaannya, kalau SW tidak memiliki rahasia, kenapa dia harus menghindar? Kenapa dia tidak membiarkan RO bertemu anak-anaknya dengan bebas? Kenapa dia harus mengancam dengan rekam medis RO? Nah, sing wedi kenyatan bakal tansah golek dalan kanggo delik.
Yang takut pada kebenaran akan selalu mencari jalan untuk bersembunyi. Sing delik bakal ketemu, sing ngapusi bakal kawetu. Kalau saya analisa lebih dalam tentang RO yang lahirnya di hari Senin, ini adalah angka pangayoman ya, atau perlindungan. Terlebih RO ini Neptunnya 11, cenderung bijaksana dan tidak gegabah. Tapi ketika sudah mengambil langkah hukum, ini artinya dia cukup memiliki bukti yang sangat kuat. Saya lihat RO ini menyiapkan kartu as ya untuk merebut hak asuh anak. Dia memiliki bukti tertulis, rekaman, dan juga saksi. Terus apa yang akan terjadi kalau ya tes DNA dilakukan? Nah, kalau dilakukan dan ternyata dua anak ini adalah anak kandung RO, nggak ada masalah. RO akan mendapatkan hak asuh dan SW tidak akan kehilangan apapun kecuali kendali. Yang kedua, jika ada yang tidak beres, ini akan menjadi bom waktu yang meledakkan seluruh narasi SW ya selama ini. Itulah kenapa SW begitu takut ya. Bukan karena RO ini jahat, tapi karena dia tahu ada sesuatu yang mungkin nggak beres. Sing wodi diperiksa, biasanya sing paling ngerti. Ingat ya pesan leluhur, sing nandur goro bakal panen ketun. Nah, bagi siapapun yang butuh konsultasi privat bersama Ridwan Sang yang akan menanyakan, buat kalian yang butuh konsultasi privat bersama Ridwan Sang untuk bertanya tentang masa depan, prospek rezeki, usaha, bisnis, atau mungkin perjalanan politik ya. Nah, silakan hubungi admin ya. Nomornya ada di bio. Silakan ambil reservasi konsultasi privat ya, karena tidak bisa dadakan dan ini tidak gratisan. Di dalam sesi konsultasi privat ini menggunakan media nama lengkap, tanggal lahir. Lebih afdolnya ada foto ya, supaya nanti bisa dianalisa lebih komprehensif ya, dan nanti akan diberikan solusi terbaiknya sehingga bisa langsung diaplikasikan atau dipraktekkan setelah konsultasi nanti. Ini sangat menarik dan sangat penting ya, terutama yang memang membutuhkan second opinion dan juga solusi dari kacamata ilmu psikologi, ilmu spiritual, dan juga Niteni Saratire. Jadi silakan hubungi admin, sekali lagi nomornya ada di bio. Jadi hubungi admin sekarang.